Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Agustina dengan NIM 2103231, mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis kelas 6A. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu analisis bisnis dan bisnis, serta di bisnis adanya melakukan proses bisnis. Nah, pengertian proses bisnis adalah serangkaian tugas atau aktivitas bisnis yang terstruktur, terorganisir, dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan dilakukan tentu akan berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan produk bisnis. Dalam serangkaian proses bisnis ini, sejumlah peran dan posisi memiliki tugas yang berbeda-beda, namun tetap untuk mencapai tujuan bersama. Tahapan proses bisnis juga akan terjadi secara berulang-ulang dan akan dioptimalkan seiring waktu sesuai dengan standar. Adapun pengertian proses bisnis menurut para ahli, yang pertama, Kelly R. Rayner. Proses bisnis adalah kegiatan yang saling berhubungan dalam upaya menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Adapun Hammer dan Kempis, proses bisnis adalah aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih masukan untuk menghasilkan output yang bernilai bagi pelanggan. Menurut Ramler dan Brecke, proses bisnis mengacu pada sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk maupun jasa. Adapun fungsi dari proses bisnis membantu manajer atau pihak sumber daya manusia perusahaan mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusinya selama berjalannya proses bisnis. Menjadi indikator penting bagi konsumen untuk mengetahui kapan proses bisnis akan dimulai dan diakhiri atau berkelanjutan. Menjadi pedoman bagi karyawan perusahaan terkait tugas dan perannya dalam membantu mencapai tujuan bisnis. Adapun manfaat proses bisnis, meminimalisir resiko dan pengeluaran. Manfaat proses bisnis adalah mencegah terjadinya kesalahan teknis dan munculnya resiko serta mengurangi inefisiensi. Dengan proses bisnis yang berjalan baik dan sistematis tentu akan meminimalisir munculnya pengeluaran tidak rencana. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Aktivitas dalam proses bisnis akan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi kerja. Perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memastikan setiap aktivitas berjalan dengan baik dan optimal. Selanjutnya, fokus pada pelanggan. Pada dasarnya, proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kualitas terbaik sesuai permintaan pasar. Oleh karena itu, proses bisnis membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan pelayanannya karena berorientasi konsumen, serta mengurangi human error. Pembagian tugas di perusahaan bisa mengurangi resiko human error dalam produksi karena setiap bagian akan dikerjakan sesuai dengan spesialisasi individu. Selanjutnya, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu karakteristik dari proses bisnis adalah senantiasa berkembang seiring perkembangan teknologi yang ada. Maknanya, rangkaian aktivitas juga akan senantiasa dikembangkan seperti dengan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas serta manajemen waktu yang lebih baik. Proses bisnis harus disusun secara sistematis. Disinilah manfaat proses bisnis yang membantu perusahaan mengelola waktu dengan baik. Misalnya, perusahaan dapat mengatur strategi terkait waktu produksi sehingga prosesnya lebih efektif dan efisien untuk mencapai target. Adapun jenis-jenis proses bisnis dalam implementasinya, proses bisnis adalah
rangkaian aktivitas yang terbagi ke dalam beberapa jenis. Adapun jenis proses bisnis beserta penjelasannya ada 3. Ada proses primer, proses sekunder, proses manajemen, dan lainnya. Proses primer sesuai namanya, jenis proses bisnis ini adalah yang paling fundamental karena terkait kegiatan operasional perusahaan. Setiap tahapan dalam proses ini bertujuan untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Terdapat 3 tahap dalam proses primer, yaitu produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Kedua, proses sekunder. Pada proses sekunder, aktivitas yang dilakukan tidak untuk menambah nilai, melainkan mempersiapkan lingkungan. Proses ini akan mendukung aktivitas primer, dan hal tersebut dilakukan sehingga aktivitas primer tetap berjalan dengan baik dan lancar. Proses sekunder tetap harus berpedoman dan sesuai dengan operasional perusahaan. Dan ada proses manajemen. Jenis proses bisnis yang terakhir adalah proses manajemen yang melibatkan aktivitas pengawasan atau pemantauan. Tahapan inilah yang mengatur standar dan tujuan untuk memastikan proses primer dan sekunder berjalan efisien serta efektif. Selain itu, proses manajemen berfungsi untuk mengatur bisnis melalui perencanaan taktis, operasional, dan strategis. Adapun tahapan proses bisnis yaitu analisis kegiatan, pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi. Yang pertama itu ada analisis kegiatan. Tahapan proses bisnis adalah melakukan analisis untuk mengidentifikasi tugas atau aktivitas apa saja yang perlu dilakukan dalam periode tertentu. Penting untuk memastikan analisis telah dilakukan dengan tepat sehingga sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Setelah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan, tahapan proses bisnis selanjutnya adalah membuat dan mengambil keputusan. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan penentuan biaya operasional, proses, dan pembagian peran untuk kelancaran aktivitasnya. Selanjutnya, implementasi. Tahapan pelaksanaan mengacu pada implementasi rencana atau strategi yang telah disusun di tahap sebelumnya. Dengan demikian, rencana yang dibuat tidak hanya menjadi wacana. Yang terakhir, evaluasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa proses bisnis adalah aktivitas berulang dan dilakukan secara terus-menerus dengan perbaikan seiring waktu. Perbaikan yang dilakukan tentu diperoleh dari adanya evaluasi baik secara parsial maupun holistik. Ada beberapa hal yang bisa menjadi poin evaluasi. Salah satu diantaranya adalah kinerja karyawan. Dengan demikian, perusahaan juga bisa menilai bagian yang perlu diperbaiki. Contoh dari proses bisnis yang pertama itu ada produksi, penjualan, pembelian, serta pemasaran. Yang pertama, produksi, tujuan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, dan peserta yaitu karyawan pabrik dan staf penjualan, input bahan baku, informasi produksi, pesanan pelanggan, outputnya barang jadi. Tujuan menjual barang ke konsumen dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Pesertanya staf penjualan, konsumen, gudang. Inputnya pesanan konsumen dan outputnya kwitansi, faktur, dokumen pengiriman. Terakhir, pembelian. Tujuannya mendapatkan bahan baku dari pemasok dan mengolahnya menjadi stok untuk dijual ke konsumen. Pesertanya adalah staf gudang, staf penjualan, staf pembelian, dan vendor.
Inputnya pembelian dari konsumen atau pemesanan kembali. Outputnya pesanan pembelian produk. Adapun pemodelan proses bisnis atau BPM. Pemodelan proses bisnis atau pemodelan proses adalah representasi analitis atau sekedar strategis proses bisnis suatu organisasi. Proses pemodelan merupakan komponen penting untuk manajemen proses bisnis yang efektif. Perangkat lunak pemodelan proses memberikan representasi analitis dari proses apa adanya dalam suatu organisasi dan membedakannya dengan proses yang akan terjadi agar lebih efisien. Selanjutnya, mengapa menggunakan pemodelan proses bisnis ini? Alasannya karena dalam pemodelan ini sebenarnya adalah pena dan kertas, sehingga mesin alur kerja dapat memahaminya. Perangkat lunak pemodelan proses bisnis memungkinkan untuk mempresentasikan proses dalam mencari cara digital yang kemudian dapat ditransfer ke pihak lain dan otomatis langsung. Adapun manfaat dari pemodelan ini memberi semua orang pemahaman yang jelas tentang cara kerja proses, memberikan konsistensi dan mengontrol proses, mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi dan inefisiensi, menetapkan awal dan akhir proses yang jelas. Kemudian proses bisnis juga dapat membantu Anda mengelompokkan proses serupa, mengantisipasi cara pengoperasiannya. Tujuan utama dari alat pemodelan proses bisnis adalah untuk menganalisis keadaan saat ini dan mensimulasikan bagaimana hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Adapun teknik pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis dapat menerapkan diagram hypertext atau script. Hanya ada satu cara untuk menerapkan pemodelan proses bisnis. Sebenarnya dapat melalui 12 teknik. Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pemodelan proses. Kebanyakan BPM Suites menyertakan alat pemodelan proses bisnis di dalamnya. Namun, beberapa memiliki pemodel sebagai aplikasi terpisah. Pemodel adalah salah satu elemen terpenting dalam BPMS dan meluangkan banyak waktu untuk mempelajari sebelum memutuskan untuk membeli rangkaian produk. Adapun organisasi bisnis. Di dalam bisnis pasti memiliki organisasi. Nah, bentuk-bentuk organisasi bisnis yang pertama perusahaan perseorangan. Usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Kelebihan mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya, dan di banyak negara tidak memerlukan pembentukan dari pemerintah. Keuntungannya hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Selanjutnya, pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Fleksibel dalam arti manajemen dapat dengan mudah bereaksi terhadap keputusan harian dengan mudah. Relatif tidak ada kontrol dari pemerintah, sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi, bukan pajak usaha. Kekurangannya